Bab 35, Pedang Terhunus. Setelah Yu Huahun selesai berbicara, auranya langsung terungkap, dan seluruh kota Menghe merasakan penindasan yang kuat ini. "Priaku dalam tahap transformasi!" Seseorang tiba-tiba berseru. Perbedaan antara tahap jiwa baru lahir dan tahap transformasi ilahi sangat besar, dan dapat dinilai dengan jelas. Bandingkan tahap Nascent Soul dengan aliran kecil, dan tahap transformasi ilahi dengan sungai besar. Kesenjangan antara keduanya tidak terlalu besar. "Ini distrik Beceng lagi. Mungkinkah seseorang di keluarga Chan telah menembus tahap menjadi dewa? Apa yang kamu pikirkan? Ayo cepat pergi ke teater. Tuan muda tertua dari keluarga Wang telah membawa Qi Xinggu kembali ke kota Menghe untuk membalas dendam. Orang ini dalam tahap menjadi dewa adalah aura yang dipancarkan oleh kepala lembah Qixing. Benarkah? Mungkinkah ini salah? Jumlah tahapan jiwa yang baru lahir yang dimiliki keluarga Chan sangatlah tidak wajar. Bagaimana bisa ada tahap transformasi dewa? Bagaimana Anda bisa menggunakannya? Bisakah Anda memikirkan pantat Anda?" Banyak orang mendengar berita itu dan menuju ke keluarga Chan di distrik Beceng. Ketika orang lain membaik, semua orang akan merasa sangat sedih. Tetapi ketika mereka melihat keluarga yang dulunya kuat menderita, sikap semua orang menjadi sangat bahagia. Ini adalah sifat manusia. Ketika Anda mirip dengan orang lain, atau bahkan lebih buruk dari orang lain, mereka akan bersimpati dan mengasihani Anda. Namun ketika Anda merasa lebih nyaman dibandingkan orang lain, mereka menginginkan sesuatu terjadi pada Anda. Di luar keluarga Chan, ada banyak orang yang menonton pertunjukan tersebut, dan banyak dari mereka memandang keluarga Chan dengan tatapan bercanda. Tentu saja banyak dari mereka yang terlihat khawatir. Inilah keluarga-keluarga yang baru saja pergi dan sebelumnya telah menyerah kepada keluarga Chan. Melihat Qi Xinggu datang untuk membalas dendam, mereka semua khawatir mereka juga akan terlibat. Yu Huahun menatap semua orang di keluarga Chan dengan dingin, matanya dingin. "Berkumpullah." Apa yang dia katakan secara alami adalah 3 tahap utama jiwa baru lahir dari keluarga Chan. Faktanya, 4 orang di lembah Qixing, kecuali Huang Yu, 2 lainnya semuanya berada di tahap Nascent Soul, 1 di tahap akhir Nascent Soul, dan yang lainnya di tahap Nascent Soul. Mereka adalah orang-orang yang kuat bahkan di tahap Nascent Soul. Tahap jiwa yang baru lahir. Faktanya, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan sulit bagi keluarga Chan untuk melawan mereka berdua, tetapi Yu Huahun ingin memamerkan kekuatannya. Ini tidak hanya menunjukkan kekuatan lembah Qixing, tetapi juga memiliki efek membangun Prestige. Chan Daozhen tampak sinis, tetapi dia tidak berbicara. Chan Xuan di samping perlahan berjalan ke depan dengan pedang panjang di punggungnya. Melihat keluarga Chan keluar untuk berkompetisi, mereka bahkan belum berada di tahap Nascent Soul. Hal ini membuat orang-orang di sekitar yang menonton pertunjukan merasa sedikit tercengang. "Bukankah dikatakan bahwa kepala keluarga Chan sangat pintar? Mengapa saya merasa begitu bodoh? Menghadapi orang yang kuat dalam tahap transformasi, saya tidak berusaha sekuat tenaga dari awal dan bahkan mengirim seseorang untuk mati. Itu dia. Mungkinkah dia masih merasa seperti semut? Bisakah kamu menguji kedalaman orang kuat dalam tahap transformasi?" Sindiran terus terngiang-ngiang, mungkin karena mereka melihat keluarga Chan akan segera menjadi hancur, jadi mereka tidak bersikap low profile sama sekali. Mereka semua berbicara dengan suara normal, yang dapat didengar oleh banyak orang di sekitar mereka. Setelah orang lain mendengar ini, mereka semua bergabung dan mengejek keluarga Chan dengan gila-gilaan. Ketika Qi Xiaohe melihat itu adalah Chan Xuan, dia segera melihat keduanya saling berhadapan dengan serius. Dia sangat tertarik dengan proses pertarungan karena dia bisa mengatakan satu gerakan untuk langsung membunuh seseorang di tahap tengah transformasi ilahi. Chan Xuan seperti orang biasa, dengan aura yang terkendali. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memegangnya di gagang pisau. Lalu dia berkata dengan nada dingin, "Saya suka tegak, jadi saya ingin mengingatkan kamu duluan. Saya seorang kultivator pedang, kembangkan diri saya sendiri."
pedang kekuatan, kamu, perhatikan. Yu Huahun mendengar kata-kata itu dan melirik pedang panjang di belakang Chan Xuan, wajahnya penuh sarkasma. Pembudidaya pedang, saya tahu. Adapun pedang pembentuk kekuatan yang Anda bicarakan, itu hanyalah seekor semut. Bagaimana kekuatannya bisa ditingkatkan? Dalam persepsinya, Chan Xuan di depannya hanyalah sebuah orang biasa. Dia hanya merasakan kekuatan spiritual yang sangat lemah di tubuhnya. Orang-orang seperti itu mungkin belum secara resmi memasuki budidaya, jadi tidak masalah teknik apa yang mereka praktikkan. Chan Xuan tidak banyak bicara, hanya menatapnya dengan dingin. Saat berikutnya, pedang sudah lepas dari sarungnya. Dunia tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya pedang yang sangat tajam, dan dengan kekuatan yang menakutkan, ia membunuh Yu Huahun. Mereka yang berada di dekatnya merasa seolah-olah wajah mereka telah ditusuk pisau yang sangat tidak nyaman. Yu Huahun juga merasakan aura Chan Xuan saat ini. Matanya hampir pecah, dan dia meraung. Kamu sedang dalam tahap transformasi menjadi dewa. Kamu ceroboh. Merasakan ancaman kematian yang datang dari cahaya pedang, seluruh tubuh Yua gemetar, dan ketakutan di hatinya mencapai titik ekstrem. Itu sangat cepat, begitu cepat hingga tubuhnya bahkan tidak bisa bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya pedang yang luar biasa menyapu ke arahnya. Pedang yang memelihara kekuatan akan menghancurkan langit dan bumi di setiap kesempatan jika tidak bergerak. Dalam budidaya pedang, kelompok orang yang mengolah pedang kekuatan adalah kelompok yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Karena mereka terkadang menghabiskan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan lebih lama hanya untuk sebuah pedang. Saat mereka menghunus pedang, itu berarti mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Kelompok pembudidaya pedang yang mengolah pedang kekuatan benar-benar gigih, hanya dengan satu gerakan dan hanya satu pedang. Jika kamu tidak mati, maka dia akan mati. Saat ini, hati Yu Huahun penuh dengan penyesalan. Membantu Huang Yu membalas dendam itu penting, tapi nyawanya sendiri lebih penting. Bagaimana sebuah keluarga dengan 3 kekuatan tahap Nascent Soul bisa begitu sederhana? Mengapa saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Kultivator pedang ini dengan jelas telah mengingatkannya bahwa yang ia kembangkan adalah pedang yang menyuburkan kekuatan. Jadi mengapa ia harus ceroboh? Untuk melatih pedang kekuatan, seseorang harus mencurahkan seluruh kekuatan seluruh tubuh ke dalam pedang. Secara alami, tidak ada kekuatan spiritual di dalam tubuh. Saat ini, pikiran Yu Huahun dipenuhi dengan pikiran. Dia menyesalinya. Tapi Chan Xuan tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya lagi. Boom! Raungan besar meletus. Cahaya pedang melintas, dan lubang sedalam hampir 3 meter dipotong langsung ke tanah, menembus 3 jalan. Kelihatannya sangat menakutkan. Tidak hanya Yu Huahun yang dipotong menjadi 2, tetapi di belakangnya ada panggung jiwa baru lahir lainnya dari lembah Kixing, dan pemimpin keluarga panggung Danji yang mengikuti Huang Yu untuk mencela keluarga Chan, juga dipotong menjadi 2. Dia jatuh ke dalam genangan darah. Jika bukan karena tembok ke arah itu, beberapa penonton teater mungkin sudah mati. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat semua ini dengan mata yang sangat ketakutan. Tahap transformasi Dewa Lembah Kixing telah mati, dan dia terbunuh seketika dengan satu gerakan. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh tahap transformasi dewa secara instan. Tidak hanya orang luar, tetapi semua orang di keluarga Chan menghirup udara. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sangat mengejutkan. Chan Yi membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Apakah ini keluarga Chan saat ini? Qi Xiaohe terus menelan ludahnya. Meskipun dia hanya seorang pengamat, dia juga takut dengan pedang Chan Xuan. Kekuatan yang begitu kuat, 10 dari mereka berbaris, mereka mungkin seperti ayam dan anjing, dan mereka langsung terbunuh. Membunuh tahap tengah transformasi ilahi dengan satu gerakan, pernyataan ini benar. Sekarang,
Huang Yu dan Yuan Yingqi lainnya dari lembah Qixing sama-sama tercengang di tempat. Mata mereka sangat ketakutan. Seluruh tubuh Huang Yu gemetar. Dia benar-benar bingung saat ini. Tuan sudah mati. Tahap transformasi dewa langsung terbunuh dengan satu gerakan. Dari mana asal keluarga Chan? Mengapa mereka belum pernah mendengar kekuatan sekuat itu sebelumnya? Menghadapi keluarga Chan, ia tidak lagi terlihat seagresif dulu, bahkan ingin berlutut dan memohon ampun. Apakah balas dendam keluarga Huang penting? Penting. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak sepenting hidupmu sendiri. Bab 36, semua orang kaget. Chan Daozhen memandang mereka dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, "Bunuh mereka!" Dia benar-benar tidak begitu tertarik pada udang yang tersisa. Namun, pedang Chan Xuan masih membuatnya merasa luar biasa. Sangat kuat. Setelah Feng Ling mendengar apa yang dikatakan Chan Daozhen, seluruh tubuhnya terguncang, dan aura haus darahnya langsung meledak, membawa aura yang sangat kuat. Dia menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah sampai di depan Huang Yu. Dia dengan lembut meraih dan melambai padanya, dan Huang Yu langsung dihancurkan menjadi 3 bagian oleh cakar tajam Feng Ling, dan jatuh ke dalam genangan air. Darah. Penatua tahap Nascent Soul dari lembah Qixing di belakangnya memiliki mata yang dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia berlari ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi begitu dia mengangkat kakinya, Feng Ling muncul di hadapannya. Cakarnya masih berlumuran darah Huang Yu. Kebugaran fisik monster lebih baik daripada biksu manusia, dan kecepatannya lebih cepat. Belum lagi ia adalah roh angin atau atribut angin. "Selamatkan hidupku!" Sebuah suara ngeri yang memohon belas kasihan terdengar. "Ah!" Segera setelah itu, terdengar jeritan, dan lelaki itu langsung meninggal. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka tercengang lagi, dan semua orang di keluarga Chan juga menatap. "Monster tingkat 5, apakah anjing putih besar ini monster tingkat 5? Suasana hati tenang Chan Yi menjadi bermasalah lagi. Dia pikir itu hanya anjing biasa, dan dia pikir itu lucu sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka itu adalah monster tingkat 5. Chan Yi tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Keluarga Chan, tidak. Mengapa kepala keluarga begitu menantang? Monster tingkat kelima, seorang pembudidaya pedang dalam tahap transformasi dewa. Keluarga Chan sebenarnya memiliki 2 kemampuan tempur tingkat dewa yang hebat, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Semua orang di keluarga Chan terdiam seberapa dalam latar belakang pemimpin keluarga. Pertama Chan Wu dan Chan Guang yang berada di tahap alkimia, lalu Chan Wanj dan Chan Lu, dan sekarang Chan Xuan dan monster tingkat kelima. Tidak akan ada biksu lain di atas tahap transformasi ilahi yang muncul dalam beberapa hari, bukan? Mendengar hal ini, semua orang di keluarga Chan merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Chan Yun juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran kepala keluarga begitu santai terhadap keluarga Huang dan rumah tuan kota, menghancurkan mereka dengan mudah. Bahkan lembah 7 bintang tidak memiliki rasa takut, emosilah yang membuat keluarga Chan begitu kuat. Untungnya, setelah dia mengetahui bahwa Huang Yu adalah penerus sebenarnya dari lembah Qixing, dia tidak bisa tidur sepanjang malam, takut lembah Qixing akan datang untuk membalas dendam. Sekarang tampaknya pihak lain tidak ada di sini untuk membalas dendam sama sekali, tetapi hanya untuk mati. Adapun para penonton di sekitar keluarga Chan, wajah mereka penuh ketakutan saat ini, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Itu sudah cukup mengejutkan bagi para biksu dalam tahap transformasi, tetapi ada juga monster tingkat kelima. Siapa yang mampu menyinggung seseorang dengan kekuatan seperti itu? Awalnya mereka datang untuk melihat kematian keluarga Chan, namun ternyata mereka terlalu naif. Tapi sekarang, orang yang paling takut adalah kepala keluarga Danji yang sebelumnya berdiri di samping Huang Yu dan berbicara buruk tentang keluarga Chan dan keluarga Qi.
Usus mereka penuh penyesalan sekarang. Saya tidak pernah menyangka bahwa keluarga Chan akan memiliki kekuatan bertarung tahap transformasi dewa, dan akan ada lebih dari satu dari mereka. Kepala keluarga Zhou langsung berlutut di tanah dan berkata dengan nada yang sangat ketakutan. Tuan Chan, cobalah selamatkan hidup saya. Saya terobsesi dengan hal itu sejenak, dan saya tidak berani melakukannya lagi. Namun, Chan Daozhen memasuki keluarga Chan tanpa menoleh ke belakang. Apa yang terjadi selanjutnya, serahkan saja pada orang lain. Chan Wanj berjalan maju perlahan, mengangkat tangannya, dan kilat meledak, mengubah seorang biksu di tahap alkimia menjadi arang. Tahap jiwa yang baru lahir seperti semut di depan tahap transformasi, dan hal yang sama berlaku di depan tahap jiwa yang baru lahir di tahap formasi pil. Melihat hal tersebut, kepala keluarga lainnya segera melarikan diri. Situasi tragis kepala keluarga Zhou memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri, dan mereka akan mati jika memohon belas kasihan. Keluarga Chan tidak bisa membiarkan mereka pergi. Namun kecepatan tahap formasi dan terlalu lambat dibandingkan dengan tahap jiwa baru lahir, dan juga dikunci oleh kesadaran spiritual Chan Wanj. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Setelah melihat ini, Qi Xiaohe segera berubah menjadi bayangan dan menuju tahap pembentukan pil. Ini adalah peluang kinerja yang besar. Dengan bergabungnya dua tahapan jiwa yang baru lahir, tahapan formasi dan itu dengan cepat terbunuh. Setelah masalahnya selesai, banyak orang yang kembali sadar dan melihat pemandangan yang terjadi di depan mereka dengan ekspresi membosankan. 3 kemampuan tempur mutakhir Seven Star Valley sudah mati, yang hampir hanya sebatas nama saja. Bagi keluarga Chan, ekspresi semua orang menjadi sangat kagum, dan mereka tidak lagi berani menunjukkan rasa tidak hormat. Mereka yang sebelumnya mengejek keluarga Chan kini melarikan diri secara diam-diam, karena takut keluarga Chan akan menyimpan dendam dan menimbulkan masalah bagi mereka. Suasana hati berbagai master yang awalnya menyatakan penyerahan diri mereka kepada keluarga Chan terus berubah di sepanjang 18 tikungan di jalan pegunungan. Awalnya, ketika lembah Qixing datang mencari masalah, mereka semua panik dan khawatir akan dilibatkan oleh keluarga Chan. Tapi sekarang setelah masalah di lembah Qixing teratasi, mereka merasa sangat sedih, dan mereka semua memandang Qi Xiaohe dengan iri. Di mata mereka, mereka semua tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk terbang ke angkasa. Jika dia lebih setia di masa lalu, dia mungkin bisa memenangkan hati keluarga Chan, dan dia mungkin akan mendapat manfaat darinya di masa depan. Lagi pula, jika keluarga Chan ingin berkembang, mereka tidak bisa menjadi satu-satunya. Mereka akan selalu memberikan sebagian keuntungannya kepada kekuatan bawahan tersebut. Sekarang tampaknya keluarga Qi jelas merupakan kekuatan itu. Saat mereka berada di keluarga Chan sebelumnya, mereka merasa sombong saat melihat Qi Xiaohe ditinggalkan. Keluarga Chan pasti akan memberikan tekanan pada keluarga Qi. Namun sekarang saya menyadari bahwa jelas sekali bahwa keluarga Chan menganggap Qi Xiaohe sebagai salah satu anggota mereka. Saya sangat menyesalinya. Saya hanya bisa berharap bisa tampil baik di masa depan dan mendapatkan kembali dukungan dari keluarga Chan. Qi Xiaohe menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosi yang bergejolak di hatinya. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Chan Yun. Penatua Chan, saya akan kembali ke keluarga Qi untuk membuat pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda memiliki instruksi, cukup datanglah ke keluarga Qi untuk menyambutku. Setelah mengalami pengalaman sebelumnya, mengenai masalah ini, Qi Xiaohe telah memutuskan untuk bergaul dengan keluarga Chan terlepas dari situasinya. Dan diam-diam memutuskan bahwa mulai hari ini, urusan keluarga Chan akan menjadi urusan keluarga Qi saya. Chan Yun berkata dengan sangat sopan. Tuan Qi, mohon maaf. Dia tidak menjadi sombong atau sombong karena Qi Xiaohe menyerah kepada keluarga Chan, tetapi sikapnya sangat ramah. Jika Anda ingin seseorang benar-benar mengabdi kepada Anda, yang terpenting adalah memberinya harga diri dan membuatnya merasa dihargai. Beginilah cara seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya.
Kesopanan Chan Yun juga membuat suasana hati Qi Xiaohe sangat baik. Dia menangkupkan tangannya lalu berbalik dan pergi. Semua orang di keluarga Chan juga kembali ke klan satu demi satu. Namun, ekspresi mereka sangat bersemangat. Chan Yi melompat-lompat, memuji Chan Daozhen tanpa henti, kekaguman dalam nada suaranya melampaui kata-kata. Chan Shan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Langit telah berubah, langit telah berubah. Keluarga Chan ini sangat aneh, saya tidak mengenal mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, Chan Yun di sampingnya tidak bisa menahan gemetar kepalanya dan tertawa. Namun keluarga Chan memang telah berubah, membuat mereka semua merasa sangat aneh. Siapa sangka setelah Chan Daozhen menjadi kepala keluarga Chan akan mengalami perubahan yang mengejutkan dalam waktu sesingkat itu. Pikirkan ini. Ekspresi Chan Yun menjadi serius, keluarga Chan terus berkembang, dan mereka juga harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Kepala keluarga telah memberi mereka banyak sumber daya, dan niat mereka untuk mengolahnya sangat jelas. Mereka juga harus berusaha untuk tidak mengecewakan kepala keluarga. Bab 37, Pavilion Tianji. Pemimpin lembah Qixing, Yu Huahun, terbunuh. Keluarga Chan memiliki seorang pembudidaya pedang dalam tahap transformasi dan monster tingkat 5. Berita seperti itu menyebar ke seluruh jalan dan gang kota Menghe. Banyak orang membicarakan tentang lembah Qixing yang mencari masalah dengan keluarga Chan pada suatu detik, dan kemudian menerima berita ini pada saat berikutnya. Bagaimana mungkin keluarga Chan memiliki 2 kemampuan tempur tahap transformasi dewa? Berita ini pasti palsu. Saya rasa itu juga tidak mungkin. Mengapa keluarga Chan memiliki 2 kemampuan tempur tahap transformasi dewa? Suara bertanya terus terdengar. Saya berbohong kepada Anda tentang melahirkan anak tanpa bajingan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan semuanya benar. Kepala lembah Qixing langsung dibunuh oleh pedang tahap transformasi dewa keluarga Chan. Ada ratusan orang hadir pada saat itu, dan mereka semua melihatnya. Nada suara pria itu nyaring dan meyakinkan, yang langsung membuat orang lain mempercayainya. Tapi mereka tidak tahu mengapa keluarga Chan memiliki 2 kemampuan tempur tingkat dewa. Ini sungguh keterlaluan. Anda telah menyembunyikan beberapa tahap jiwa baru lahir, dan semua orang dapat menerimanya jika Anda memikirkannya. Tetapi Anda juga telah menyembunyikan tahap transformasi ilahi, dan sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Dan saat keluarga Chan mulai terlihat oleh semua orang, latar belakang keluarga Chan sebelumnya juga menyebar dengan liar di kota Menghe. Mengapa kekuatan biasa yang hanya memiliki tahap pembentukan pil berubah begitu banyak dalam waktu singkat? Jika Anda memiliki kekuatan tempur yang kuat, mengapa Anda tetap bersikap rendah hati sebelumnya? Untuk apa? Tapi ini sudah tidak penting lagi. Fakta yang tak terbantahkan bahwa keluarga Chan kini menjadi penguasa kota Menghe. Langit gelap seperti tinta. Langit malam dihiasi bintang-bintang yang sangat indah. Di dalam keluarga Chan, aura di tubuh Chan Daozhen bergetar, dan tingkat kultivasinya segera meningkat, selangkah lebih dekat ke tahap tengah Nascent Soul. Setelah apa yang terjadi di lembah bintang 7, murid-murid keluarga Chan berlatih dengan gila-gilaan dan mengembalikan banyak kultivasi kepadanya. Dalam pelantikannya, Chan Xiang kini telah menembus tahap pembangunan pondasi tingkat ke-8. Dan seluruh garis langsung keluarga Chan juga telah mencapai tahap pembangunan pondasi. Sekarang Chan Xiang dan yang lainnya langsung meminum pil pembuka roh untuk berlatih. Menurut penilaian Chan Daozhen, mereka paling banyak dapat menembus tahap pembentukan pil besok. Setelah menenangkan kekuatan spiritual di tubuhnya, Chan Daozhen memanggil Chan Wanj, dan kemudian mereka berdua langsung menuju keluar kota Menghe. Tujuannya sangat sederhana, lewati 2 gerakan. Setelah Chan Daozhen menerobos tahap Nascent Soul, dia tidak pernah bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan dia juga ingin tahu seberapa dalam dia. 10 mil jauhnya dari kota Menghe, Chan Daozhen dan Chan Wanj berdiri saling memandang. Angin sepoi-sepoi antara langit dan bumi bertiup, meniup pakaian mereka berdua, sungguh menyegarkan. Mata Chan Daozhen memadat,
dan aura yang sangat mendominasi berkembang, dan kemudian dia berubah menjadi bayangan dan membunuh Chan Wanj. Keduanya bertarung sampai mati, dan ada kesenjangan level di antara mereka, jadi menang secara mengejutkan adalah satu-satunya kesempatannya. Untuk menang secara mengejutkan, Anda harus segera menunjukkan kekuatan terkuat Anda dan membuat lawan lengah, atau Anda dapat menggunakan kekuatan untuk menunjukkan kelemahan dan membuat lawan menurunkan kewaspadaannya. Namun yang jelas, yang terakhir ini tidak sejalan dengan gaya Chan Daoshen. Melihat Chan Daoshen mendatanginya, Chan Wanj tampak tenang dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Bang! Sebuah suara yang jelas terdengar, dan aura di tubuh Chan Daoshen meledak lagi, dan angin kencang menyapu. Chan Wanj sedikit lengah dan terbang mundur. Merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, Chan Wanj tampak sedikit serius, tubuhnya begitu kuat. Dia awalnya berpikir bahwa karena dia berada di tahap tengah Nation Soul, dia seharusnya bisa menghadapi pemimpin keluarga dengan mudah, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan dalam satu pertemuan. Namun, Chan Wanj masih belum berniat menggunakan seluruh kekuatannya. Kompetisi kali ini terutama untuk memungkinkan pemimpin keluarga beradaptasi dengan kekuatan, akan sangat buruk jika itu menyakitinya. Chan Wanj mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang ke arah Chan Daoshen lagi. Keduanya langsung bertarung bersama. Aura yang kuat meletus ke seluruh pegunungan dan hutan. Namun, pada awalnya, Chan Wanj tampak sedikit santai, tetapi saat Chan Daoshen secara bertahap menguasai kekuatan di tubuhnya, ekspresinya perlahan menjadi serius. Chan Wanj meledak dengan kilat dan bertarung dengan Chan Daoshen. Meskipun dia lebih tinggi dari Chan Daoshen dalam hal ranah, kesenjangan antara jangka awal dan menengah tidak terlalu besar, dan dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Terlebih lagi, Chan Daoshen secara fisik sangat kuat. Jika dia benar-benar melepaskan metode petirnya dan bertarung dengannya secara fisik, Chan Wanj memang tidak akan memiliki kepercayaan diri. Kemungkinan besar Anda akan terkena pukulan. Busur guntur meletus di langit, dan suara gemuruh terus terdengar. Meskipun seluruh tubuh Chan Daoshen mati rasa karena listrik, hatinya penuh dengan kegembiraan. Apakah ini seorang kultivator? Ayo, lanjutkan! Teriak Chan Daoshen dan bergegas maju lagi. Setelah terus-menerus mengalami pertempuran, dia secara bertahap menguasai kekuatan di tubuhnya dan beradaptasi dengan pertarungan di antara para kultivator. Meskipun dia tidak bisa membunuh musuh lintas level seperti para jenius itu, dia masih bisa menampilkan kekuatan tahap Nation Soul normalnya. Keduanya bertarung selama beberapa jam, awalnya baik-baik saja, tetapi saat Chan Daoshen secara bertahap menguasai kekuatannya, fluktuasi pertempuran semakin besar. Banyak orang di kota Menghe juga merasakannya. Apa yang terjadi di sana? Siapa orang kuat yang bertarung? Melihat fluktuasi kekuatan spiritual, jaraknya sepertinya tidak terlalu jauh, tapi sudah pasti tidak mungkin pada tahap formasi dan mungkinkah itu pertarungan antara jiwa yang baru lahir? Tahapan? Sekelompok orang mengerutkan kening. Awalnya, kota Menghe jarang melihat Yuan Yingqi beraksi, tetapi sejak bangkitnya keluarga Chan, mereka merasa sering melihat Yuan Yingqi. Qi Xiaohe sedikit mengernyit dan melihat ke arah fluktuasi aura. Selalu terasa agak familiar. Setelah merasakan dengan cermat, dia menilai bahwa ini adalah aura Chan Daoshen, dan orang lain juga milik keluarga Chan. Qi Xiaohe segera mengabaikannya, itu mungkin hanya diskusi biasa. Alam sunyi. Kota Changlin. Ini adalah kota yang jauh dari kota Menghe, sangat makmur dan skalanya 10 kali lipat dari kota Menghe. Ada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota ini, dan aura tahap jiwa baru lahir ada di mana-mana. Dan bahkan ada banyak aura tahap transformasi dewa yang bercokol di kota. Bahkan di seluruh hutan belantara, kota Changlin adalah salah satu kota terbaik dan sangat kuat. Di tengah kota, sebuah bangunan yang menjulang tinggi berdiri tegak dan megah. Di bagian atas terdapat bintang yang terlihat sangat spektakuler.
Tempat ini bernama Menara Tianji yang merupakan bangunan landmark kota Changlin dan markas besar Pavilion Tianji. Tentu saja, bukan hanya Menara Tianji ini, tetapi seluruh kota Changlin adalah milik Pavilion Tianji. Sekarang, di lantai atas gedung Tianji, seorang lelaki tua berwajah montok sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menoleh untuk melihat bintang-bintang di atas. Selain bintang-bintang kecil yang menyebar di luar, terdapat 10 gugus cahaya dengan warna berbeda di dalam ruangan, di antaranya gugus lampu merah berkedip terus-menerus. Sesaat kemudian, kata besar Chan muncul di grup lampu merah. Orang tua itu tiba-tiba terkejut, matanya penuh kesungguhan. Merah! Pavilion Tianji dapat memantau keberuntungan seluruh hutan belantara, dan kelompok lampu merah di dalamnya mewakili mereka yang akan dilahirkan di masa depan, atau mereka yang telah lahir, orang terkuat. Tentu saja, ini juga bisa merujuk pada keseluruhan kekuatan. Chan, apa maksudnya ini? Bab 38, 5 tahapan jiwa yang baru lahir. Tianji di lantai atas. Mata lelaki tua itu sangat serius, dan dia mengetahui semua kekuatan tertinggi di hutan belantara. Baik orang yang bernama Chan maupun kekuatan keluarga yang bermarga Chan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi orang nomor 1.